siswa-siswi PGC Universitas Widya Dharma Klaten akan membuat video pembelajaran mengenai pengisian data. Maka nama saya Prasetya Kristiananda, saya yang Kristiana, saya Satya Ramadhani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat dan tetap semangat. Di video kali ini kami akan belajarkan pembelajaran mengenai pengisian data. Mari kita simak. Selanjutnya, Ibu harap kalian bisa mempelajari tentang memecahkan masalah berkaitan dengan diagram garis dan diagram rata. Kemudian selanjutnya sesuai dengan diskusi kelompok, kalian bisa mengevaluasi mengenai diagram garis dan diagram rata. Kemudian yang ketiga, Ibu harap kalian siswa semuanya bisa menyajikan data melalui diagram garis dan diagram rata. Anak-anak, pertama kalian melihat tentang akses itu masuk. Itu salah satu contoh data berbentuk tabel. Data adalah keterangan yang benar tentang data karena berasal dari sumber-sumber terpercaya. Data yang sudah dicari biasanya bersumber tunggal dan banyak. Untuk memudahkan membaca data biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau diagram seperti diagram batang, garis, lingkaran, dan gambar. Baik anak-anak, ini sudah dijelaskan bahwa penyajian data itu berbentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sekarang, mari kita perhatikan gambar yang sudah disediakan di PowerPoint. Yang pertama, penyajian dalam bentuk tabel. Jadi, penyajian dalam bentuk tabel itu contohnya tadi seperti absensi data kelas. Nah, di sini mencontohkan bahwa data beasiswa di SD unggulan jalurnya itu berkisar kelas 1 sampai kelas 6 dengan jumlah siswa kelas 1 36 dan seterusnya, sehingga mencapai total kelas 1 sampai kelas 6 jumlah siswanya ada 200. Yang kedua adalah penyajian dalam bentuk diagram garis. Nah, kita itu sudah mencontohkan dalam bentuk data. Nah, data itu akan dibuat dalam diagram yang tersusun. Di situ ada itu menunjukkan bahwa di pukul 0.00 dengan datanya adalah 10. Jadi di PowerPoint itu menunjukkan ada satu titik di angka 10 yang menunjukkan itu pukul 0.00 dan seterusnya di titik sampai pukul 19.12. Setelah itu disambungkan garis yang artinya garis dari pukul 0.00 yaitu data pertama dan diteruskan sampai data yang terakhir di pukul 19.12. Baik, yang ketiga adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, artinya ini tersusun dalam bentuk batang-batang. Sama dengan diagram garis, namun diagram batang itu menunjukkan satu persatu data. Contohnya, dari sini suara garisnya 40 yang menunjukkan jumlah siswanya adalah 9. Lalu yang terakhir ada 1, jumlahnya 1, pada siswanya ada 2. Nah, itu sesuai dengan garis-garisnya yang sudah dituliskan angkanya. Lalu yang selanjutnya adalah penyajian dalam bentuk diagram gambar. Nah, di sini ada gambar-gambar siswa ya. Di sini bisa kita itu bersama-sama bahwa di nilai 75 itu yang memperoleh bahwa yang memperoleh nilai 75 ada berapa siswa? Betul, ada 2 siswa karena di situ ada 2 siswa. Lalu yang terakhir adalah penyajian dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini artinya juga memuat dari banyaknya data-data yang bisa kita sajikan dalam bentuk lingkaran, dan tentunya kalau bentuk lingkaran itu harus dalam bentuk persen. Mari kita selesaikan soal berikutnya. Siswa SD unggulan setiap tahun membeli buku cerita. Pada tahun 2019, yang membeli bukunya ada 20 siswa. Tahun 2020 ada 100 siswa. Lalu pada tahun 2021 ada 10 siswa. Pada tahun 2022
kita akan menggunakan papan diagram garis datar dan lingkaran ini untuk menyelesaikan soal-soal yang tadi sudah saya sebutkan. Dan dari soal tersebut kita perhatikan satu persatu ya. Yang pertama ada pada tahun 2019 yang membeli bukunya ada berapa? Ada 20 siswa. Jadi kita tarik ke angka 20. Nah, ini namanya adalah diagram batas. Kemudian pada tahun 2020 ada berapa siswa? Ada 100 siswa. Baik, kita akan tarik ke angka 100. Kemudian pada tahun 2021 ada berapa siswa? Ada 10 siswa. Jadi kita tarik diagram batasnya ke angka 10. Kemudian selanjutnya ada tahun 2022 ada berapa siswa? Ya, ada 30 siswa. Mari kita tarik ke angka 30. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir ada tahun 2023 ada berapa siswa? Ya, ada 40 siswa. Kita tarik ke angka 40. Baik, ini sudah terbentuk diagram batas. Ya, ini adalah diagram bentuk batas itu seperti ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke diagram garis. Diagram garis kita akan menarik garis dari pusat kemudian ke diagram batas yang pertama, kemudian lanjut ke diagram batas yang kedua, selanjutnya ketiga, keempat, dan terakhir yang kelima. Nah, ini kita sudah terbentuk diagram garisnya ya, anak-anak. Terlihat ini sudah ada diagram batas dan juga diagram garis. Jadi penyelesaian dari soal tersebut adalah seperti ini. Sekian video pembelajaran